Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di 3 provinsi terdampak, yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di pasca bencana di 3 provinsi terdampak, yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas. Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di 3 provinsi terdampak, yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi menjelaskan bahwa Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas. Menurut Mensesnek, penunjukan Mendagri sebagai Ketua Satgas didasarkan pada luasnya wilayah terdampak yang mencakup 3 provinsi. Terkait target kerja, Menteri Pras menegaskan bahwa Satgas akan bekerja secepat-cepatnya sesuai tahapan yang telah ditetapkan, sementara target prioritas pemerintah berfokus pada pembangunan hunian yang layak bagi para warga terdampak. Tidak ada kalau target ya secepat-cepatnya, kan tahapannya juga sudah ada ya. Untuk prioritas pertama tentunya adalah sesegera mungkin dibangun sebanyak-banyaknya hunian bagi saudara-saudara kita yang sekarang masih ada di pengungsian. Lebih lanjut, Mensesnek menyampaikan bahwa sejumlah pihak mulai dari kementerian, lembaga, Polri hingga Danantara terlibat aktif dalam upaya pemulihan. Sementara Kementerian Pekerjaan Umum menurut Mensesnek telah merencanakan penanganan berdasarkan data kerusakan. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Damar Wicaksono, IDEX Channel. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkap arahan-arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat sesi retret di Hambalang terkait pelaksanaan sejumlah program pemerintah dalam bidang energi, minyak, dan gas. Bahlil mengungkapkan pihaknya fokus pada program 2026 yang menyangkut kedaulatan energi, pangan, makanan bergizi, sekolah rakyat, dan berbagai macam program yang menjadi fokus pemerintah yang diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Bahlil melaporkan Kementerian SDM juga akan meningkatkan lifting minyak pada 2026 melalui sejumlah strategi termasuk eksplorasi dan penemuan sekitar 75 blok minyak baru yang direncanakan untuk dilelang mulai bulan depan guna mempercepat penambahan produksi minyak nasional. Kita koalisikan kompak semua, membantu Bapak Presiden, membantu pemerintahan dalam rangka apa? Orientasi kita menyukseskan berbagai macam program pemerintah yang berorientasi pada pelayanan rakyat, kesejahteraan rakyat, yang menyangkut dengan makanan bergizi, pendidikan, infrastruktur, kemudian juga alat kesehatan. Semuanya kita lakukan investasi, hilirisasi. Pemirsa, Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF menegaskan arah kebijakan Koperasi Desa Merah Putih pada 2026 sangat bergantung pada penerapan sistem tata kelola yang transparan. Selain itu, penyusunan aturan main yang tegas serta mekanisme koordinasi antar lembaga yang lebih terstruktur juga menjadi hal penting bagi pengembangan koperasi desa. Menurut Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti, perlu ada pembagian peran strategis antara Koperasi Merah Putih dan badan usaha milik desa untuk mengoptimalkan ekonomi perdesaan. Melalui pemberdayaan ekonomi kolektif, koperasi desa dapat dirancang sebagai lembaga berbasis keanggotaan yang fokus pada penyediaan input produksi, penyediaan tenaga kerja, modal kerja, logistik, serta penguatan akses terhadap pasar dan teknologi. Sementara dengan basis orientasi keuntungan lokal, BUMDes dapat berperan sebagai entitas yang berfokus pada kegiatan usaha berbasis potensi lokal dengan orientasi laba guna menghasilkan pendapatan asli bagi desa. Sebagai pengawasan, Esther juga menilai perlu pelatihan intensif bagi pelaku Koperasi Desa Merah Putih, mengingat kapasitas pengelola Koperasi Desa Merah Putih tidak satu frekuensi.
Tata kelolanya ya harus bottom up dan top down gitu, nggak bisa hanya top down saja gitu. Karena setiap daerah punya karakter sendiri dan setiap daerah punya keunikan sendiri. Jadi tidak digeneralisir. Dalam bahasa Jawa tidak digebyah-uyah gitu ya. Nah, sehingga basicnya kalau ingin Koperasi Merah Putih ini berhasil, ya harus ada sistematika dan tata kelola kelembagaan yang jelas, aturan main yang jelas gitu. PT Medco Energi Internasional Tbk memberikan dukungan modal kepada sejumlah anak usahanya dengan total nilai 2,42 miliar rupiah. Langkah ini dilakukan untuk menunjang efisiensi dan kelancaran operasional bisnis hingga akhir 2026. PT Medco Energi Internasional Tbk menandatangani perjanjian dukungan bisnis dengan 4 anak usaha dengan total nilai $144.839 Amerika Serikat. Berdasarkan keterbukaan informasi, perjanjian dilakukan dengan PT Mitra Energi Pelayaran, PT Satria Raksa Bumi Nusa, PT Expan Petrogras Intranusa, serta PT Mitra Energi Gas Sumatera. Seluruh entitas tersebut merupakan anak usaha yang sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Medco. Melalui perjanjian ini, Medco menyediakan fasilitas teknologi informasi yang telah digunakan oleh induk usaha. Fasilitas tersebut mencakup layanan internet, akses VPN, sistem SAP, hingga Business Process Management atau BPM. Dukungan ini bertujuan agar anak usaha dapat menjalankan operasional secara lebih ekonomis dan efisien. Manajemen Medco menyebutkan perjanjian dukungan bisnis berlaku hingga 31 Desember 2026. Adapun perseroan menegaskan transaksi ini tidak menimbulkan dampak material terhadap operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha. Dengan dukungan ini, Medco berharap sinergi antar entitas usaha dapat terus terjaga. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Unilever Indonesia Tbk atau emiten berkode saham UNVR mengumumkan kesepakatan divestasi bisnis teh dengan merek Sariwangi. Bisnis tersebut dijual kepada perusahaan FMCG lokal PT Saforia Kreasi Rasa dengan nilai transaksi 1,5 triliun rupiah. PT Unilever Indonesia Tbk menyepakati penjualan bisnis teh Sariwangi kepada PT Saforia Kreasi Rasa. Divestasi dilakukan melalui penandatanganan perjanjian pengalihan bisnis atau Business Transfer Agreement. Corporate Secretary Unilever Indonesia Pat Westiana Kristanti menyampaikan perjanjian telah ditandatangani pada 6 Januari 2026. Pihak pembeli ditegaskan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perseroan. Penyelesaian transaksi direncanakan akan dilakukan pada 2 Maret 2026 atau pada tanggal lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Perseroan menyatakan transaksi ini tidak memberikan dampak material terhadap operasional, aspek hukum, maupun kelangsungan usaha. Penjualan bisnis teh memungkinkan Unilever Indonesia merealisasikan nilai investasi dan mengembalikannya kepada pemegang saham dalam jangka pendek. Langkah ini sekaligus mempertajam fokus perseroan pada bisnis inti dengan potensi pertumbuhan lebih tinggi. Presiden Direktur Unilever Indonesia menyatakan transaksi ini akan memperkuat posisi bisnis Sariwangi untuk fase pertumbuhan berikutnya. Sebagai informasi, Unilever Indonesia mengakuisisi Sariwangi pada 1989 dan dikenal sebagai pelopor teh celup di Indonesia. Tim Liputan, IDX Channel.